Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Pramudita dengan NBI 1462128. Di sini saya akan mendemokan proyek studi kasus FTP server dan DNS server untuk memenuhi ETS mata kuliah administrasi jaringan kelas internasional. Nah, di sini saya sudah menyiapkan seluruh peralatannya. Di sini terdiri dari tiga network ya, tiga network yang berbeda, di mana pada network satu, ke kelas A, dia memiliki satu server, satu switch, dua PC, dan satu laptop. Kemudian untuk network ID-nya itu 10.10.28.0. Kemudian untuk network yang kedua, itu network kelas B, network ID-nya 172.16.28.0. Kemudian untuk network yang ketiga, kelas C, itu network ID-nya 192.168.28.0. Gimana? Di sini sudah saya tulis semua ya IP-IP-nya, dan untuk DNS IP-nya 10.10.28.2 itu sama dengan IP server. Kemudian untuk domainnya, untuk DNS-nya itu dengan nama etsadcom.com. Kemudian untuk FTP-nya nanti sesuai dengan soal, itu namanya ets.txt. Kemudian untuk user full access-nya, ada dua, itu user full access dan user hanya only read. Username untuk full access itu admin dan passwordnya super admin. Ya, untuk user only read, itu username-nya Mas dan passwordnya only read. Oke, di sini semuanya belum dikonfigurasi ya, bisa dilihat kabelnya masih merah di sini. Semuanya oke. Yang langkah pertama kita mulai yaitu mengkonfigurasi routernya. Kita masuk ke router, kemudian config, masuk ke pas Ethernet 0/0, di mana di sini IP-nya bisa dilihat itu 10.10.10.28. 10.10.28.1. Kemudian subnet masknya otomatis, dan jangan lupa untuk di-on-kan. Oke, kemudian lanjut ke Ethernet yang 1/0, 1/0, di mana IP address-nya 172.16.28.1. Kemudian jangan lupa di-on-kan juga. Kemudian kita lanjut ke pas Ethernet 2/0. Ini yaitu IP address-nya 192.168.28.1. Kemudian di-on-kan juga. Nah, jika semuanya sudah dikonfigurasi, maka kabelnya akan berwarna hijau. Itu artinya sudah tersambung. Kemudian kita masuk ke network satu kelas A, bagian server. Kita akan atur server. Nah, di sini di bagian servisnya kita masuk ke DNS. Kemudian di sini bisa lihat ya, DNS-nya masih off. Jadi di sini kita bikin dulu namanya. Ini sesuai yang di sini. Nama domainnya yaitu ets.com.com. Kemudian IP-nya itu 10.10.28.2. Nah, jika sudah kita add, kemudian di-on-kan. Nah, jika sudah, kita lanjut ke bagian FTP. Nah, di sini ada write, read, delete, rename, dan list. Di mana di sini kita akan membuat user yang full access dulu ya. Full access. Jadi di sini misalnya sudah ada username-nya itu admin dan passwordnya super admin, di mana dia memiliki full access, saya centang semua. Kemudian kita add. Nah, di sini bisa dilihat ya, username-nya admin, passwordnya super admin, permission-nya semua read, write, delete, kemudian list. Kemudian kita membuat satu lagi ya untuk user yang read only, namanya Mars, passwordnya only read. Nah, di mana kita centang yang bagian read saja, kemudian kita add. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian desktop.
kita masuk ke IP configuration, di mana di sini IP-nya, IP servernya 10.10.28.2. Ini ya. Nah, kemudian subnet mask. Nah, kemudian default gateway-nya, yaitu jalur servernya ini lewat mana? Itu lewat sini kan. Jadi kita tulis default gateway-nya itu 10.10.28.1. Untuk DNS servernya, ini DNS servernya 10.10.28.2. Oke, sudah. Nah, jika sudah kita close saja. Kemudian kita selesai ya untuk mengkonfigurasi router dan servernya pada network 1. Kemudian kita lanjut untuk mengkonfigurasikan PC-PC di setiap networknya, PC dan laptop. Kita mulai dari network 1 yang PC1, PCA1, kita masuk ke desktop, IV configuration. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.28.3 dan default gateway-nya 10.10.28.1 dan DNS servernya. Kemudian lanjut ke PC2. Kemudian 10.10.28.4 default gateway-nya 10.10.28.1. Untuk DNS servernya masukkan. Dan kita lanjut ke laptop A1 10.10.8.5 dan default gateway-nya 10.10.28.1. Dan ini sorry. Oke. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke network kedua, itu kelas B. Kita masuk ke PCB1. Masuk IP. Di sini IP address-nya 172.16.28.2. Nah, kemudian untuk default gateway-nya dia nih masuk jalur sini berarti 172.16.28.1 dan untuk DNS-nya sama ya, ini. Dan kita lanjut ke PCB2 di mana ini 172.16.28.3 dan ini 172.16.28.1. Kita lanjut ke laptop G1, masuk ke IP configuration, mana IP-nya 172.16.28.4, kemudian default gateway-nya 172.16.28.1, dan servernya 10.10.28.2. Dan ini lanjut ke network yang ketiga, kelas C, PC-C1, yaitu 192.168.28.2. Kemudian default gateway-nya 192.168.28.1. Dan DNS servernya. Dan lanjut ke PCC2. Di IP configuration-nya 192.168.28.3 dan gateway-nya 192.168.28.1. Oke. Dan yang terakhir itu
laptop C1. Terus 92.168.28.4 dan 2.98.28.1. Oke. Oke, semuanya di sini telah selesai dikonfigurasikan, mulai dari router, server, dan laptop dan PC-nya. Kemudian kita masuk ke bagian ini ya, FTP-nya. Yaitu FTP-nya kita sesuai dengan soal itu pada salah satu laptop. Kita ambil laptop yang pertama. Di sini laptop pada kelas A. Nah, kemudian kita masuk ke text editor. Sesuai dengan soal yang dimasukkan itu nama. Oh, yang pertama kita cek dulu ya. Jadi di sini belum ada sama sekali teksnya. Jadi kita di sini bikin file dulu, file FTP. Nah, di sini isinya yaitu nama, NBI, kemudian mata kuliah, administrasi jaringan, kemudian kelasnya itu kelas internasional. Nah, jika sudah, kita Ctrl S, kemudian masukkan namanya, jadi nama FTP-nya sesuai dengan soal yaitu ets.txt. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita cek Ctrl O. Nah, jadi di sini sudah masuk. Kemudian OK. Nah, jika sudah, kita masuk ke command prompt. Command prompt. Nah, di sini. Jadi di sini kita ingin transfer filenya ke server. Termasukkan, ya, jadi kita ketikkan FTP. Alamat IP address-nya itu 10.10.28.2. Nah, di sini sudah masuk ya, welcome to FTP server. Kita masukkan username-nya, yaitu username yang pertama, namanya admin. Kemudian masukkan password-nya, yaitu super admin. Next. Nah, di sini kita ingin melakukan ini, upload filenya ke server. Jadi dengan cara put nama filenya ets.txt. Nah, di sini sudah jika transfer complete berarti penguploadan berhasil. Nah, kemudian kita ingin cek apakah file ini bisa diakses ya oleh yang lain. Kemudian kita masuk ke salah satu PC. Kita masuk ke PC B2 di sini. Kita masuk ke text editor. Kita cek Ctrl O. Nah, di sini belum ada masih kosong ya. Jadi belum ada file yang udah kita upload tadi yaitu ets.txt. Nah, gimana cara kita bisa download file yang udah diupload tadi? Kita masuk ke command prompt. Kemudian kita ketikkan IP-nya 10.10.28.2. Nah, sekarang kita sudah connect. Kemudian kita masukkan username-nya yaitu admin. Passwordnya super admin. Nah, di sini kita ingin cek kan, kita ingin mendownload file yang sudah di-upload sebelumnya itu dengan cara get nama file, ets.txt. Nah, di sini reading file ets.txt-nya itu transfer complete. Berarti di sini dia sudah PC B2 ini sudah mendownload. Kalau begitu kita kembali ke text editor, kita lihat apakah sudah ada. Ctrl O. Nah, di sini sudah ada ya. Berarti file FTP-nya sudah berhasil kita download. Kita bisa buka di sini. Nah, di sini sudah ada ya. Berarti FTP-nya berhasil.
Nah, kemudian kita lanjut ke yang network ketiga, di mana kita kan tadi membuat satu user juga yang di mana dia hanya bisa membaca. Jadi kita coba di PCC2, kita masuk ke text editor. Nah, di sini kita cek, di sini masih kosong ya. Jadi belum ada filenya. Kemudian kita coba, kita lanjut ke command prompt. Nah, di sini FTP 10.10.28.2. Nah, kita masukkan username-nya yaitu Mas, kemudian passwordnya only read. Oke, salah ya, berarti saya salah memasukkan, kita ulang ya. Nah, di sini username-nya Mars, kemudian only read. Oke, udah berhasil ya dia login. Kemudian kita kan tadi ingin melihat apakah ini bisa membaca ya, membaca atau mendownload file yang ditransfer yaitu dengan user yang hanya bisa membaca. Kita masukkan get ets.txt. Nah, di sini transfer complete. Jadi user dengan nama Mars ini dia bisa mendownload atau membaca file yang kita upload. Tapi kita akan membuat satu file lagi, yaitu kita akan membuat satu file lagi. Di sini ada ya, di sini bisa kita buka. Nah, kemudian kita bikin file lagi. Di sini misalnya file baru ya, ini file baru. Nah, kita save dengan nama new 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 txt. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian command prompt lagi. Nah, di sini kita masuk, kita masukkan eh, FTP 10.10.28.2. Oh, sorry, sorry. Jadi di sini dia sudah masuk ya tadi. Jadi kita tinggal memasukkan fungsinya saja. Jadi kita ingin mengupload, mengupload. Apakah bisa kita mengupload file tadi bernama filenya new.txt? Karena di sini username di sini dia hanya permissionnya hanya bisa only read. Jadi kita coba dia untuk mengupload file yang kita telah buat. Sorry, nama filenya salah, txt. Nah, ini put new txt. Kita klik enter. Nah, di sini ada tulisan error ya. Error. No, no such file or directory or permission denied. Jadi kenapa di sini error? Karena dia tadi kita hanya bisa membaca saja. Jadi dia tidak bisa mengupload atau sebagainya. Jadi makanya di sini error, yaitu permissionnya ditolak karena dia hanya bisa membaca. Beda dengan yang username dengan nama admin. Oke. Kemudian berarti FTP-nya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke DNS-nya, DNS servernya. Jadi kita ingin cek apakah DNS servernya berhasil. Kita masuk ke salah satu PC ya. Kita masuk ke PC C1 misalnya. Kemudian masuk ke web browser. Nah, kita masukkan alamatnya tadi yaitu ets.com. Nah, di sini berhasil ya berarti. Jadi di sini tadi saya sudah atur di bagian servernya yaitu pada bagian HTTP. Di sini saya atur indeks HTML-nya sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi di sini tadi sudah berhasil. Jadi berhasil ya. Welcome to DNS server, DNS berhasil. Kemudian kita cek lagi untuk memastikan kita masuk ke PCB 1. Nah, masukkan alamatnya s.com. Nah, di sini juga berhasil ya.
DNS servernya. Oke, jadi sekali lagi ya untuk memastikan apakah memang eh, sudah terhubung semua network, kita coba melakukan ping. Misalnya kita lakukan ping PC 1, kita ping ke pada PCB2 ini pada network kelas B, ping 72.16.28.3. Nah, berhasil ya. Dia melakukan reply, berarti berhasil. Kemudian kita lanjut, sekali lagi kita ping, yaitu kelas B ke kelas A. Ke network 2 ke network 1, misalnya kita PC 1. Nah, kemudian kita ping ke laptop ya, laptop A1. Masukkan 10.10.28.1.5. Yang pertama RTO, kemudian dia reply. Kita coba sekali lagi. Nah, sudah berhasil, dia meng-reply semuanya, berarti semuanya sudah berhasil. Oke, jadi kita tadi telah mengkonfigurasikan semuanya, kita juga telah mencoba FTP-nya, kita mencoba DNS-nya, kita juga coba melakukan ping, dan semuanya berhasil, berarti bisa dikatakan bahwa topologi yang kita buat ini sudah berhasil berjalan ya. Kemudian karena sudah saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.